Hai semuanya, hari ini sudah kehadiran dua sejoli nih yang baru saja melangsungkan pernikahan dan juga seorang content creator dan juga YouTuber, yaitu Kak Ahmed Stefan dan Kak Buse Stefan. Halo Kak. Halo, merhaba. Merhaba. Aduh, aku jadi bingung lagi buat jawabnya. Memnun Oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Artinya adalah halo, salam kenal gitu ya. Salam kenal. Senang bertemu dengan kalian. Gitu. Bisa langsung habis ini aku buka lagi nih kamusnya. Oke, salam kenal ya Kak. Salam kenal. Oke, Kak, kita langsung aja nih untuk mempercepat waktu ya. Boleh. Kalau aku lihat kan konten-kontennya Kak Ahmed ini ada daily, ada challenge, terus juga ada kayak fakta-fakta menarik di Turki. Nah, let me know dong Kak tentang alasan Kakak ini kenapa sih harus buat YouTube ini dan kenapa sih biar teman-teman tuh tahu tentang Turki seperti apa. Jadi awalnya aku tuh buat YouTube kan buat sharing tuh tentang budaya Turki, tentang kehidupan di Turki. Karena kan waktu aku mulai YouTube tuh tahun 2017 itu masih sedikit banget informasi tentang Turki gitu. Jadi aku merasa karena aku emang juga passionnya di sini, jadi kayak pengen sharing ke orang-orang yang pengen tahu tentang Turki gitu. Jadi awalnya kayak gitu, waktu itu belum ke daily life, belum ke challenge, belum ke yang lain-lain. Ya, belum, masih tips and trick kayak gitu. Makin ke sini makin ke daily life sih karena udah nikah kan. Iya. Nah, itu gimana sih Kak cara time management? Pasti kan karena ada kuliah, ada kehidupan lah ya gitu. Gimana sih Kakak bisa mengelola waktu gitu? Belum kita syutingnya, belum editing segala macam. Benar. Itu juga salah satu tantangan saya sih selama ini. Karena kan kita sebagai manusia punya 24 jam. Soal manajemen, kalau saya sendiri biasanya bikin to-do list. Jadi saya tulis nih semua list-list yang mau saya kerjain selama 1 minggu ini apa aja. Jadi saya manage misalnya kayak ngedit tuh ditaruh di hari ini, rilis konten ditaruh di hari ini. Apalagi kalau misalnya ujian kan, itu kan kalau misalnya kita ujian final di sana tuh sebagai mahasiswa asing harus belajar 2 minggu sebelum ujian. Kalau belajarnya 1 minggu sistem quotes malam tuh wah udah sampai jumpa di tahun selanjutnya sih. Ngulang lagi jadi kuliahnya 8 tahun gitu. Jadi time managementnya dengan tulis itu kalau aku sendiri. Pakai listing. Prioritas yang mana? Keduanya ini bisa Kak Busi atau Kak Ahmed ya. Kan ini ada perbedaan budaya ya gitu. Apa sih yang kalian alami gitu, culture shock yang baik dari Kak Ahmed pas di Turki atau Kak Busi pas di Indonesia? Mungkin siapa dulu yang mau jawab? Culture shock. Dari istriku dulu deh. Boleh. Siap. Boleh Kak. Jadi sebagai orang yang baru datang ke Indonesia, sekarang semua yang aku lihat di luar itu sebagai culture shock buat aku. Semuanya dari makanan sampai baju-bajunya atau cara hidup orang-orang semuanya. Tapi kalau yang paling itu makanan. Kenapa tuh Kak makanannya? Di Turki kita makan roti, di sini semua orang makan nasi. Dari sarapan mulai makan nasi, siang, malam, jajanan pakai nasi. Manisan, bubur sumsum pakai nasi lagi. Iya, bener-bener. Kalau di Turki nasi kapan dimakan? Mungkin 2 kali seminggu, cuma dimakan nasi gitu aja. Gitu ya. Jadi di sini aku sedikit trauma sama nasi. Udah gak mau lihat nasi ya. Pagi siang malam nasi terus. Waduh, berarti harus siap-siap roti dong Kak. Iya. Kalau aku justru sebaliknya, kultur shock di Turki nggak ada nasi. Iya. Awal-awal tuh roti kan kita biasanya di sini kalau lagi lapar keluar ya nasi goreng gitu kan, nasi padang gitu. Harganya juga affordable di kantong lah mungkin. Kalau di sana mau beli nasi mahal banget. Minimal harus spend berapa coba? 60.000 baru. 60.000 itu pun nasinya segimana? Seuprit kecil doang, nasi kucing. Oke, mahal ya. Iya, mahal. Makanya itu salah satu culture shock aku di sana tuh pertama-tama tuh karena makanan. Apalagi di sana tuh makanannya ada namanya kayak minuman shalgam. Wah, itu apa tuh Kak? Kelihatannya dari jauh tuh kayak jus strawberry. Asam-asam gitu ya. Dari jauh kelihatannya kayak jus strawberry. Pas diminum rasanya sepet kayak air laut. Kalau dari luar orang Indonesia lihat langsung mikir ini apa ya? Seger. Mungkin sirup Bandung di Turki gitu. Mereka minum itu asam, itu asin. Jadi mereka langsung nggak bisa makan, nggak bisa minum lagi. Ya, itu aku sempet tuh di prank sama senior aku tuh ya. Waktu awal datang kan kita baru ospek-ospekan lah di sana. Iya. Ayo yang bisa challenge nih, yang bisa minum shalgam dapat hadiah. Namanya shalgam kan namanya. Terus Kakak ya udah aku beraniin aja, gak bisa ngabisin. Langsung enak semua orang-orang di sana. Habis itu trauma gak Kak minum itu? Trauma aku udah. Istriku
nyobain satu nambah lagi aneh emang. Suka. Karena udah terbiasa juga ya Kak ya. Orang Turki di samping kebab minum itu. Pasangan kan yang enak pas banget. ya itu ya. Kalau kita kayaknya apa ini gitu, Iya. kurang gula gitu. Kurang gula, bukan kurang gula sih itu minuman. Air laut. Air Orang laut. Turki minum air laut. Banyak sih makanan-makanan yang culture Oke. shock gitu. Atau itu juga kan porsi-porsinya di Turki. Kalau porsi Turki kecil banget Kak. Oh, Aku sedikit datang ya? ke Indonesia, suruh makan terus. Jadi udah kenyang naik 3 kilo dalam 1 minggu. Waduh, bahaya nih Kak. Iya. Oh, kalau di Turki itu lebih sedikit, sedangkan di Indonesia ya kita porsinya porsi kuli ya Kak ya. Iya. Nasi padangnya Porsi bisa kuli, porsi tukang galon, Portugal. Sebenarnya ini alasannya di Turki kita makan sering, tapi kita makan sedikit-sedikit Sedikit-sedikit. gitu. Ah, Mungkin oke. 5 kali kita makan, tapi sedikit-sedikit. Di Indonesia sekalian di sarapan makan banyak, Betul, jadi nggak betul. makan apapun lagi gitu. Betul. Iya. Oke. Oke deh, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Bukan pertanyaan sih, lebih ke pernyataan. Mungkin pesan-pesan buat sobat-sobat Let Me Know Talks nih dari Kak Buse dan juga Kak Ahmed. Pesan ataupun apa ya, saran lah buat teman-teman yang mungkin punya cita-cita kuliah di luar negeri maupun di Turki atau dimanapun. Nah, menurut Kakak gimana? Kalau buat aku sendiri, ini lebih ke general aja ya anak-anak kuliah ya. Kuliah itu dimanapun kita berada, pada dasarnya kuliah itu menurutku adalah sebuah alat gitu ya. Jadi kembali ke diri kita lagi, kalau misalnya kita pengen jadi manusia yang jadi, itu tergantung dari motivasi kita gitu, bukan di mana tempat kita kuliah. Kalau misalnya nih aku kuliah di Turki tapi aku nggak memanfaatkan kesempatan itu untuk mengembangkan diriku, ya sama-sama aja aku bakalan jadi kayak orang biasa aja gitu. Betul. Juga aku selalu bilang sih ke teman-teman yang kuliah, kalau kuliah itu kalau bisa jangan nyaman gitu. Kalau orang kuliah nyaman itu ada yang salah Ada sama yang dia. salah. Iya. Ada yang nggak beres. Ada yang nggak nih. beres. Justru harusnya cari tantangan. Karena kan kita anak muda kan butuh tantangan untuk berubah gitu. Iya, baik. Nah, justru dengan tantangan-tantangan itu kita bisa menjadi orang yang lebih dewasa kayak gitu. Lebih Justru dengan upgrade diri juga ya Kak. Jangan cari zona nyaman, cari zona masalah. Wah, Nah, bener-bener. supaya jangan kontroversi juga sih, iya. jangan ngerugiin orang lain gitu. Maksudnya yang bisa membuat diri kita maju gitu. Coba tantangan ini, tantangan itu, gitu. Gak ada bedanya kuliah di luar sama di dalam. Kalau misalnya gak bergerak gitulah. Yes, Ya harus bergerak, inisiatif sendiri. Join organisasi kayak teman-teman di sini kan bikin podcast itu. Yes. Ya Suatu kreasi. bagus untuk berkembang kayak gitu. Kalau menurut aku sendiri kayak begitu. Kalau menurut Kak Busi gimana? Kalau dari aku lebih dari pesan ada saran. Karena kan di setiap negara ada budayanya yang beda. Jadi Betul. kalau karakternya bukan sama kayak karakter Indonesia, mungkin gak ramah, gak senyum. Ini bukan artinya orangnya marah sama kalian guys. Ini gitu. karena budayanya seperti itu. ini. Jadi kadang-kadang itu mungkin udah biasa, udah normal di negara ini, tapi bisa jadi gak normal di negara lain. Jadi sebelum pergi ke sana harus belajar budayanya sedikit. Dan kebiasaannya gimana. Jadi jangan lupa siap-siap mindsetnya, mentalnya, dan yang paling penting jangan lupa siapkan perut. Oh gitu. Dan bawa rice cooker. Iya ya, Kalau mau biar ke nyaman Turki. di mana aja ya. Iya, kita sebagai bangsa Indonesia pecinta beras guys. Hidup beras. Hidup Hidup nasi. Oke deh, terima kasih Kak Busi dan Ya, juga terima kasih Kak juga. Stefan Sama. hari ini sudah hadir dan semoga menjadi keluarga yang langgeng, Amin. keluarga yang samawa dan bisa ketemu lagi nih. Insya Allah, amin. Di Turki ya? Wah, Di Turki bisa ya? nih. Di Turki. Iya, oke. Thank you. See you. Oke, bye-bye. Gorus Shurus. Kurus. Gimana Kak? Gorus Shurus. Kurus.